Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini, yang barokah ini, kami hadir TVRI Jambi menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi untuk program acara Syiar. Dan tentunya saya Jeffrey akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan. Dan hari ini, di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema menumbuhkan rasa nasionalisme dalam konteks hubbul waton minal iman. Dan sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita yang memberikan tausiah dan juga pelajaran untuk kita dalam 1 jam ke depan, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rohuddin Abdul Majid SPDI, yang biasa kita panggil Gus Majid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Gus ya. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke TVRI Jambi dan untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi. Dan pemirsa, tentunya sudah ada juga majelis taklim yang hadir di studio TVRI Jambi, yakni ada majelis taklim pengajian An-Nur Kembar Lestari 2 RT 17. Assalamualaikum ibu-ibu. Alhamdulillah sudah sampai ke studio TVRI Jambi ya. Ini Gus, kayaknya tema kita memang agak beda-beda nih ya. Ibu-ibunya coklat ya, saya hijau, Gus ada putih-putihnya. El Hawa juga hari ini biru-biru ya, biru-biru. Ini menggambarkan keanekaragaman yang ada di Indonesia Gus ya. Terkait dengan tema kita pada sore hari ini pemirsa. Dan terakhir saya mau sapa juga El Hawa. Apa kabar Kak Najwa, Bang Api, sehat? Sehat ya. Ini lagu-lagunya selalu dinantikan ibu-ibu ya. Jangan lupa ya, scan barcode-nya nanti ya. Baik pemirsa, kita langsung saja mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Gus Majid dalam konteks hubbul waton minal iman, yang mana sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus di tahun ini 2024. Mengenai hari ulang tahun kemerdekaan tersebut, maka Syiar pada hari ini akan membahas tentang menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita. Pemirsa, mari kita dengarkan bersama Gus Majid. Saya persilakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Majelis Taklim An-Nur, pemirsa TVRI Jambi yang kami banggakan, pada sore hari ini tema yang akan kita bahas yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam konteks hubbul waton. Para pemirsa TVRI Jambi rahimakumullah. Nasionalisme itu bisa kita artikan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Bisa juga kita maknai rasa bangga kita terhadap tanah air kita, Indonesia. Kemudian, kalau kita kaitkan dengan konteks hubbul waton minal iman, dan memang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air ini, landasan yang paling kuat adalah nilai-nilai keimanan. Sebagaimana para pejuang-pejuang terdahulu di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia,
ini didasari rasa iman yang kuat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena memang yang berjuang di negara kita itu dulu dari berbagai macam agama. Yang paling banyak adalah orang Islam. Tetapi mereka sangat memberikan kontribusi untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kalau dalam konteks hubbul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Ini slogan yang dipakai oleh para ulama-ulama dulu, para pejuang-pejuang negeri ini. Dengan slogan hubbul watan minal iman, mereka tidak gentar, mereka tidak takut menghadapi musuh. Berjuang memperjuangkan negeri kita ini dengan tetesan darah. Dan hubbul watan minal iman ini bukan hadis. Sebahagian ada yang mengatakan hubbul watan minal iman ini hadis Rasulullah. Hubbul watan minal iman itu bukan hadis Rasulullah. Ini slogan perkataan yang disusun oleh para pejuang-pejuang terdahulu. Tetapi maknanya benar. Maknanya sahih. Dan mereka mengatakan hubbul watan minal iman ini ada dasarnya, ada pendapatnya dari ulama. Walaupun itu bukan hadis Rasulullah. Saya baca-baca di dalam kitab Dalilul Falihin. Dalam kitab Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Shalihin, ada kalimat hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Oleh sebab itu, mencintai tanah air ini juga diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah dulu di dalam membangun kota Madinah, menyatukan kaum muhajirin, menyatukan kaum ansar agar bersatu. Kemudian orang-orang Yahudi yang belum Islam bisa hidup damai di Madinah. Rasulullah tidak memusuhinya. Ini. Jadi dasar mencintai tanah air sudah diajarkan oleh baginda Nabi. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata au asyadda. Ya Allah, cintakanlah kepadaku Madinah sebagaimana cintaku terhadap Mekah, ataupun bahkan bisa lebih. Di dalam doa Nabi ini mengandung satu pengertian bahwa kita dianjurkan untuk mencintai Mekah Madinah. Di Mekah, Ka'bah kita, di Madinah, makom Rasulullah, ada anjuran kita untuk mencintai Mekah Madinah. Nabi juga mengajarkan untuk mencintai tanah airnya. Rasulullah mencintai Mekah, Rasulullah mencintai Madinah. Mekah itu di mana Rasulullah dilahirkan. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah air walaupun kita tidak lahir di Mekah. Walaupun kita tidak lahir di Madinah, tapi kita lahir di Jambi, di provinsi Jambi, negara kita Indonesia. Kita juga harus mencintai negara kita, Republik Indonesia ini.
Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau cinta tanah air sebagian daripada iman, marilah kita yang mayoritas umat Islam, umat yang beriman di Indonesia ini, bisa menjadi contoh yang baik. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita orang beriman satu sama lain saling mencintai. Tidak boleh kita menghina nasab orang lain. Tidak boleh kita menghina orang lain. Ini ajaran Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang itu, melainkan dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kalau kita dihujat, dihina, sakit rasa-rasanya, bahkan sakitnya tuh di sini, ya. Maka jangan sekali-kali kita menghina nasab orang lain, ya, menghina urusan apa orang lain, jangan. Lah, menghina nasab orang lain demi untuk mencari nasib masing-masing, ini yang tidak boleh. Ya, maka dari itu, ini kita harus mencintai Indonesia. Dan sebagai orang yang beriman, harus membangun negeri kita ini. Dengan apa? Dengan rasa cinta yang mendalam. Kemudian meletakkan kepentingan umum, kepentingan negara jauh lebih diutamakan daripada hanya sekedar mengurusi kepentingan dan nasib kita masing-masing. Baik. Ya, Gus. Itu salah satu konsep dari hubbul waton minal iman. Sebelum lebih lanjut kita bahas masalah hubbul waton minal iman, kita break terlebih dahulu, Gus. Pemirsa, tetap bersama program Syiar bersama Gus Wajid tentang hubbul waton minal iman dalam konteks nasionalisme. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar. Dan buat seluruh pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di sore hari ini. Kita membahas salah satu tema, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam konteks hubbul waton minal iman. Salah satu ungkapan ulama, ya Gus ya, mengenai rasa cinta terhadap tanah air itu sebagian dari iman. Ini salah satu ungkapan yang pada saat penjajahan dulu mungkin para pejuang-pejuang kita nih juga banyak dari ulama-ulama, guru-guru dari pesantren, kiai dari pesantren untuk menumbuhkan, membakar semangat para pejuang-pejuang kita dengan ungkapan hubbul waton minal iman. Dan ternyata pemirsa, seperti yang disampaikan Gus Majid tadi, ibu-ibu majelis taklim, bahwasanya hubbul waton minal iman ini konsepnya sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masih kita ingin dengarkan penjelasan-penjelasan mengenai konsep, salah satu konsep hubbul waton minal iman pada zaman baginda Rasulullah SAW adalah tidak menjelek-jelekkan nasab ataupun juga suku, bangsa, sehingga di suatu bangsa ya di padang tandus, ya Gus ya, tetap tentram dan damai. Silakan Gus. Ibu-ibu majelis taklim, para pemirsa TVRI rahimakumullah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hubbul waton minal iman. Bahwasanya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Mencintai tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Karena tanah air ini menjadi fasilitas, menjadi sarana bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan syariat agama Islam.
Makanya Indonesia ini negara yang sangat menghargai perbedaan. Baik perbedaan suku, perbedaan bahasa. Kita bahasa ini di Provinsi Jambi banyak. Ada suku Jawa, nggih, ya, ada suku Padang, Kuciang, kucing, kuciang, bunting, buntiang, ya kan? Belum suku pribumi, ya, kemana jadi kemano, ya kan? Iya. Tetapi dengan perbedaan suku bahasa, perbedaan budaya, kita ini bisa hidup rukun, bisa tentram. Ini adalah buah dari doa para pejuang-pejuang kita dulu. Mereka bukan hanya angkat senjata, mereka juga berpikir, mereka mencari strategi bagaimana bisa menang. Mereka juga berdoa sama Allah atas rahmat Allah. Jadi Indonesia ini bisa menang atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah. Tetapi ketika Allah mau ngasih pertolongan, ya memang kita harus berjuang. Tidak ada hidup ini kayak tukang sulap. Langsung. Instan. Kita nanam sawit saja dari kecil, 6 tahun, 5 tahun, lagi baru bisa panen. Artinya perjuangan memang harus usaha. Ya. Dalam rumah tangga pun demikian. Tidak ada rumah tangga yang insan langsung bahagia. Semua butuh proses. Saling menghargai, saling mencintai. Kan begitu? Ya. Indonesia ini negara yang banyak diincar oleh orang-orang yang ingin meruntuhkan negara kita Indonesia. Makanya kita sering diadu domba, ulama dengan ulama diadu domba. Sehingga muncullah orang-orang yang bukan ahlinya ikut bicara. Dia bukan ahli buat bakso, tapi nimbrung memberikan solusi cara buat bakso. Kacau. Kan begitu? Makanya para pemirsa, ketika terjadinya adu domba antar ulama, ini ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan negara kita. Sebab yang diserang pertama kali adalah ulama yang menjadi monitor, menjadi penggerak, penyemangat umat ini. Maka yang diadu domba dulu ulama. Buat ibu-ibu jangan ikut-ikutan. Jangan lantas nggak tahu mengeser ke sana, mengeser ke sini, jadilah dosa jariah. Daripada membuka yang kayak itu, lebih baik buka cara resep masak yang paling bagus. Itu. Nah, para pemirsa rahimakumullah. Jadi pentingnya bernegara itu seperti itu. Kita ini adem ayem menjalankan syariat agama ketika negara kita Indonesia tentram. Kalau negara Indonesia nggak tentram, bagaimana kita mau tenang? Dikit-dikit peperangan. Ya, kalau sudah peperangan, ekonomi kacau, ekonomi lumpuh. Nah, ini yang perlu kita sadarkan. Makanya kita penting sekarang ini banyak-banyak berdoa pada Allah agar negara kita tercinta Republik Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah. Bahwa bernegara itu penting. Kita bisa bercocok tanam, punya ekonomi yang mapan ketika negara kita dalam kondisi yang aman. Maka ini harus kita bangkitkan hubbul watan minal iman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada tanah air, kepada Mekah, Madinah,
tiap-tiap Rasulullah naik kuda, kendaraan Rasulullah dulu kuda, onta, belum ada Innova. Jadi ya kalau ada orang mengatakan, yo naik mobil Innova itu bid'ah, nggak ada ajaran Rasulullah. Oke, Innovanya jual saja, beli onta. Kapan sampainya? Saya dari Pemayung ke TVRI Jambi, kalau naik onta pagi mungkin baru sampai ke sini. Ini tiap-tiap Rasulullah naik kendaraan. Jadi begitu sudah mendekati kota Mekah, kota Madinah, Rasulullah semangat untuk cepat-cepat sampai. Rasulullah cepat-cepat semangat untuk menemui rakyatnya, menemui umatnya, bagaimana kondisinya. Dan Rasulullah itu ingat, beliau tidak memikirkan dalam urusan akhirat saja, tapi beliau juga berpikir bagaimana ekonomi umat saat itu menjadi kuat, rakyat menjadi makmur, hidup di negara Madinah walaupun ada yang tidak Islam tapi dilindungi oleh negara sebab tidak memusuhi Islam. Inilah negara kita, Indonesia. Mudah-mudahan kita berdoa saja Allah selalu memberikan rasa aman, rasa cinta kita pada negara kita, Indonesia. Hubbul watan minal iman. Ibu-ibu mendekati 17 Agustus. Ya. Ayo pasang bendera di depan rumah kita masing-masing. Sebagai rasa nasionalisme kita kepada Indonesia. Pasang bendera. Ya. Di rumah masing-masing. Di halaman rumah. Biar nampak ketika dilihat orang. Jangan masangnya di kamar. Jangan. Di depan rumah. Ya. Ini menjelang 17 Agustus ya. Ayo kita ajak teman-teman kita untuk memasang bendera. Kita bangga terhadap Indonesia. Kita bangga bahwa bendera merah putih ini adalah hasil dari para pejuang-pejuang kita dulu. Betapa mereka sangat mencintai Indonesia. Bahkan kalau kita menghormat bendera ini kan bukan musyrik. Tidak bid'ah Gus ya? Bukan bid'ah. Ya, menghormat bendera ini dalam rangka apa? Menghormati jasa-jasa para bukan lantas di situ itu menyembah Allah apa selain Allah ya. Nah, itu boleh-boleh saja ibu-ibu menghormat sang saka merah putih. Gitu Gus ya. Jadi tapi pasti Gus Majid juga pernah dengar kan statement-statement yang menyampaikan bahwasanya beberapa oknum bid'ah seperti itu. Seperti yang disampaikan Gus Majid. Tapi kalau ngomongin soal cinta, hubbul watan itu, cinta terhadap negara, rasa cinta ini kan tentunya level tertinggi dari rasa yang ada di hati kita. Tentunya kalau soal rasa ini kadang soal iman juga Gus. Kadang naik, kadang turun. Nah, cara untuk memupuk dan melestarikan rasa cinta itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Gus, seperti apa aplikasinya dalam kehidupan itu. Para pemirsa TVRI rahimakumullah. Nabi bersabda, "Warujulani tahabba fillahi wastama alaihi wa tafarraqa alaihi." Ini besok orang tidak akan terasa panas di padang mahsyar. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang yang beriman saling mencintai. Tetapi ingat, mencintai karena Allah. Jadi niatnya karena Allah, bukan niatnya karena dunia. Jadi kalau kita bergaul niatnya karena dunia, ini yang susah kita akur. Sering berbala, sering tidak akur. Kenapa? Karena niatnya lidunya, karena dunia. Tapi kita orang beriman harus niatnya karena Allah. Ya, karena Allah. Orang yang beriman itu mencintai
orang lain sebagaimana mencintai diri kita. Jadi untuk menumbuhkan itu seperti itu. Ya. Kalau saya disakiti rasanya kayak gini, Ya. akhirnya kita tidak menyakiti saudara kita seiman, Ya. ya kan? Jangan saudara kita seiman, hanya beda NU, hanya beda Muhammadiyah, dianggapnya musuh. Ribut ya Gus. Ya, sementara orang yang tidak beriman pada Allah, Ya. justru kita elu-elukan. Nah, Baik. jangan sampai, Ya. ya. Jadi kita ini semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatung fa aslihu baina akhawaikum. Bahwasanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Tidak hanya saudara kandung, tetapi saudara seiman. Ya. Maka kalau ada perseteruan di antara kalian, damaikan. Ada pihak yang mendamaikan. Gitu. Baik Gus, kita break dulu Gus. Ya. Dan pemirsa tetap bersama program Syiar, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama program Syiar di sore hari ini, dan juga satu buah lagu tadi kita dengarkan bersama grup Gambus El Hawa. Judulnya apa kan Najwa? Merdeka Membangun Negeri. Biasanya kan kita dengar lagu-lagu kasidah itu soal kematian, soal dosa. Ternyata ada juga lagu kasidah itu soal kemerdekaan ya kan Najwa ya. Tuh, jadi nggak ada yang tidak ada lagu kasidahnya bagi El Hawa, Bu. Semuanya ada lagu kasidahnya. Tapi ngomong-ngomong soal lagu kasidah Merdeka Membangun, kayaknya lebih tua lagu kasidahnya ketimbang saya. Kalau ibu-ibu mungkin seumuran nih lagu kasidahnya. Baik pemirsa, kita Gus seperti biasa ini dari Majelis Taklim Pengajian An-Nur Kembal Lestari 2. Kita persilahkan nih ibu-ibu Majelis Taklim untuk bertanya. 3 pertanyaan saja Ibu. Kalau semuanya nanya mungkin sampai besok pagi kita siaran kayak gitu ya. Jangan. Jadi yang pertama ada Ibu siapa? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Saya Rika. Ibu Rika. Ya, Ibu Rika. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz. Sekarang pemerintah sedang lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang moderasi beragama. Iya, benar. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah hubungan moderasi beragama apakah ada hubungan moderasi beragama ini dalam menumbuhkan rasa nasionalisme? Terima kasih. Terima kasih Ibu Rika. Kita langsung pertanyaan kedua Gus ya. Iya, baik silakan. Kedua ada Ibu siapa? Silakan Ibu. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Ibu Betty Elidar. Ibu Betty, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kita sebagai umat muslim, bagaimana cara menerapkan rasa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari menurut Islam? Baik, terima kasih Ibu Betty. Langsung pertanyaan ketiga Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, yang mau saya tanyakan, jadi membicarakan hubbul waton tadi ya, dalam kehidupan sehari-hari, implementasinya mungkin salah satu bentuknya dengan mencintai produk-produk Indonesia gitu, itu salah satu bentuk mencintai tanah air. Nah, namun pada kenyataannya sekarang ini di era sekarang ini banyak sekali gempuran produk-produk luar gitu. Yang lebih murah. Ya, lebih murah, kemudian juga kualitasnya bagus, dan modelnya juga macam-macam gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya gini, ketika saya masih banyak menggunakan, walaupun mungkin nggak sepenuhnya, tapi mungkin entah 30% saya memakai produk-produk itu, apakah disebut juga bahwa nasionalisme saya itu kurang? Atau juga saya termasuk golongan yang kurang beriman nih gitu, karena kan kaitannya sama hubbul waton minal iman gitu. Itu sih Ustadz, terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu. Ada 3 pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama dari Ibu Rika, Ibu Betty, dan yang terakhir ada Ibu Fitri.
Yang pertama ini soal moderasi. Memang betul seperti yang disampaikan Ibu Rika tadi, Ustadz, melalui Kementerian Agama memang moderasi beragama ini beberapa tahun ini memang terus disosialisasikan. Karena moderasi ini sangat berkaitan erat dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua tentunya banyak sekali suku bangsa, bahasa, adat istiadat, sehingganya moderasi ini menjadi tameng agar tidak ada terpecah belah, Ustadz. Monggo, mungkin bisa disampaikan. Yang kedua, Ibu Betty, ini aplikasinya bagaimana, Ibu Betty ya, mengenai rasa nasionalisme nih dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, soal produk-produk luar negeri yang lebih menarik dari Ibu Fitri ya. Harganya lebih miring, macam-macam, kualitasnya bagus. Apakah kurang nih iman kita kalau kita pakai produk dari luar negeri nih, Ustadz? Bagaimana? Mohon tanggapannya, Ustadz. Silakan. Terima kasih para pemirsa TVRI rahimakumullah, ibu-ibu majelis taklim. Yang pertama tentang kerukunan. Iya. Ya, antar umat beragama yang sedang digalakkan sekarang ini oleh pemerintah. Kita orang beriman, hidup ini bukan hanya menyangkut tentang urusan akhirat, tetapi kita hidup di dunia ini menjadi sarana jembatan kita untuk sampai ke akhirat. Oleh sebab itu, hubungan kita dengan orang yang tidak beragama Islam, sepanjang dalam muasyarah fid dunya, hubungan dalam konteks hidup di dunia, seperti tolong menolong, ya. Kemudian seandainya ada orang non Muslim lagi kesusahan, orang Islam boleh membantu. Itu. Tapi dalam batasan-batasan syariat, bukan toleransi yang kebablasan. Kita orang Islam tetap menjaga toleransi. Toleransi itu apa? Menghormati. Kita nggak menyakiti dia, kita tetap menyayangi dia. Itu loh toleransi. Iya. Bukan berarti toleransi itu kebablasan. Ya, dia hari Jumat ikut sholat Jumat sama kita. Kita hari Minggu ikut sholat sama dia. Tidak. Ya. Tidak. Jadi dalam batas-batas yang wajar. Karena kita negara Indonesia ini majmuk. Ya. Banyak agama di Republik ini. Tapi kita sebagai orang Islam, dalam urusan hidup di dunia tetap kita menghormati. Harus ada toleransi sepanjang menurut kita ya orang Islam tidak keluar dari konteks syariat Islam. Kita tetap menghormati itu namanya toleransi. Dan itu termasuk dalam konsep hubbul watan minal iman juga, Gus. Iya, kita kalau cinta tanah air kan cinta juga isinya. Iya, pokoknya bagaimana negeri kita ini aman, damai. Kita jangan sampai berperang, bermusuhan, caci maki, bahkan menghina orang non-Islam pun juga tidak boleh. Kalau kita menghina dia, dia akan menghina kita, menghina Nabi kita, kan begitu. Jadi orang yang beriman itu ya tampilannya ya seperti itu, kepingin negaranya tentrem dan damai, hidup rukun. Nah, walaupun ada perbedaan. Nah, ini itu ya Ibu Rika, mudah-mudahan terjawab. Dan untuk pertanyaan kedua, Gus, silakan dari Ibu Betty. Yang kedua, menerapkan hubbul watan minal iman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita orang Islam tentunya mengajari anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mengenalkan tokoh-tokoh pahlawan kepada anak-anak kita. Ini maaf sekarang ini kan banyak anak-anak itu sebagian tidak tahu siapa Imam Bonjol itu, siapa Pangeran Diponegoro itu.
lebih mengenal kepada bintang-bintang sepak bola. Bukan tidak boleh. Makanya orang-orang kita dulu sering mendongeng. Perjuangan zaman Belanda, ini pahlawan ini namanya, dari ini. Ini penting. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian melestarikan budaya kita di Indonesia ini yang tidak bertentangan dengan Islam. Budaya apa itu? Gotong royong, ya kan? Budaya apa itu? Orang Indonesia itu santun. Jadi sesamanya harus santun. Budaya apa lagi? Ya, budaya tidak free sex. Artinya apa? Anak-anak kita jangan ikut ke gaya-gaya baratan. Itu dari sisi pakaian, dari segi minuman dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk mencintai negeri kita Indonesia. Sebab yang merusak Indonesia ini bukan dari orang luar, tapi justru bisa terjadi dari penduduk bangsa kita sendiri. Makanya harus kita ajarkan supaya dia punya rasa yang kuat, cinta kepada agama. Yang paling penting didik dengan pendidikan agama. Insya Allah dengan sendirinya kalau tahu agama, dia punya iman, dengan sendirinya dia akan cinta negaranya. Ini landasannya dari keluarga dulu, Mas. Iya, dari keluarga yang terkecil dulu. Iya, baik. Pertanyaan ketiga, Gus. Soal produk-produk, cintailah produk-produk dalam negeri ini, Gus. Gimana? Di tengah gempuran diskon yang luar biasa, Bu. Iya. Ibunya sering belanja nih, Gus. Ini kalau dalam konteks bernegara, ya. Ini ada bidangnya masing-masing ya. Ada Menteri Perekonomian, Perdagangan, Menteri Perdagangan, ya. Dan memang ya seperti itu, ya. Kita ini bagaimana bisa mencintai produk kita, bisa membantu pedagang-pedagang kita ini. Bagaimana pedagang-pedagang kita yang kecil-kecil ini bisa hidup, ya. Ini kita bantu. Ya, syukur-syukur kita beli di tempat dia, walaupun agak larang, mahal sedikit, tetapi niatkan untuk sedekah pada mereka, karena mereka punya keluarga. Ini yang harus kita tanamkan dulu, ya. Kalau kita memakai produk luar negeri, apakah lalu orang tersebut tidak mencintai negara? Belum tentu juga. Karena kita juga banyak yang pakai mobil produk luar negeri. Toyota, produk mana itu? Jepang. Iya, saya pakai mobil Toyota, kemana-mana saya dakwah pakai itu. Iya. Ya, nah itu tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu tidak mencintai negara. Iya. Nah, semua ada untung ruginya ya. Iya. Misalnya di tempat saya itu ada PT yang membangun dari luar negeri. Iya. Tetapi mohon maaf ya, mungkin satu sisi itu miliknya orang asing. Tetapi penduduk di Batanghari itu juga banyak yang bekerja menjadi karyawan di situ. Membuka lapangan pekerjaan. Sehingga bisa menafkahi keluarga. Jadi memang ya positif negatifnya ada. Tetapi walaupun kita pakai produk luar negeri, mudah-mudahan produknya saja. Itu ya. Tetapi cinta kita tetap kepada Indonesia, gitu ya. Nah, ini kalau menurut kacamata syariat. Jadi kalau menurut kacamata mungkin Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, ini ada trik tersendiri. Dan saya bukan ahli di bidang itu. Terima kasih. Itu ya Ibu Fitri ya, mudah-mudahan terselesaikan tuh. Tadi tidak mengurangi nilai-nilai keimanan juga menurut Gus Majid. Tapi begini Gus, terkadang ini kalau ngomongin netizen di luar sana, pasti banyak di antara kita di salah satu di masyarakat kita ini hatinya banyak juga yang dongkol, mungkin banyak merasa kurangnya dari negara. Ya kan, mungkin kurang bisa menikmati fasilitas negara, kurang bisa mendapatkan lebih dari negara. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab dari kurangnya cinta terhadap negara. Nah, bagaimana mungkin ada solusi dan juga pesan-pesan dari Gus Majid untuk meminimalisir rasa dongkol kita mungkin
terhadap negara, sehingga dapat mengikis rasa cinta kita terhadap negara. Mungkin boleh Gus Majid untuk memberikan pesan-pesan kepada kita dan juga pemirsa di rumah. Tapi sebelumnya kita break dulu, Gus. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih dalam program Acara Syiar bersama Gus Majid pada sore hari ini, dan tanpa terasa kita sudah berada di akhir segmen dalam perjumpaan kita di program Syiar. Dan terakhir Gus, mungkin juga bisa sebagai kesimpulan atas pertanyaan saya tadi Gus sedikit, untuk menumbuhkan rasa kita, minimalisir rasa jengkel kita, mungkin dongkol kita terhadap negara, mungkin fasilitas yang kurang atau apapun. Silakan Gus. Para pemirsa TVRI rahimakumullah, ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini, bahwasanya kita sebagai orang Indonesia, kita harus mencintai tanah air kita, karena tanah air kita, mencintai tanah air kita merupakan bagian dari orang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu mengedepankan rasa kasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi, tidak saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Adapun kita hanya bisa berdoa pada Allah supaya kita ini diberi pemimpin yang beriman, pemimpin yang cinta kepada rakyat. Karena itu semua sangat menentukan ketentraman bangsa kita pada saat sekarang ini dan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Dan mari menjelang 17 Agustus ini kita menegakkan sang saka merah putih di depan rumah kita masing-masing. Terima kasih Gus Majid atas tausiahnya dan juga ilmu-ilmu pada hari ini. Terima kasih sudah memberikan ilmunya pada seluruh pemirsa TVRI Jambi. Dan juga terima kasih ibu-ibu Majelis Taklim sudah hadir di studio TVRI Jambi. Dan demikian pemirsa sajian syiar pada hari ini. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.